Lanjut ke bagian D sekarang. Ini soalnya nomor 1. Menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Berdasarkan data berikut ini, maka perbandingan massa natrium dan oksigen dalam senyawa natrium oksida adalah, kita lihat dulu ya data yang pertama. Kalau natriumnya 23 gram, oksigennya 10 gram, maka akan terbentuk natrium oksida 31 gram. Di sini kelihatan pasti ada sisa 2 gram massa per reaksi. Karena kalau kita totalin massa natriumnya 23, oksigennya 10 kan totalnya 33 ya. Nah, massa natrium oksidanya cuma 31, jadi pasti masih ada sisa. Nah, kita nggak tahu nih yang sisa yang mana, natrium atau oksigen. Nah, kalau gitu kita lihat data dari percobaan yang kedua. Kalau natriumnya 25 gram, oksigennya 8 gram, Na2O-nya itu tetap 31 nih. Kalau kita totalin 25 tambah 8, ini juga 33 kan ya. Berarti tetap masih ada sisa 2 gram senyawa per reaksinya di sini. Nah, kalau kita tebak nih, kalau natriumnya 23, oksigennya 8 gram, berarti kan sisa dari percobaan pertama tadi massa oksigen ya 2 gram. Cocok tuh kayaknya. Di sini yang sisanya natriumnya sisa 2 gram. Oksigennya kepakai semua. Nah, jadi kesimpulannya perbandingannya adalah 23 banding 8. Jadi nomor 1 gitu aja caranya. Kalau dituliskan jadi begini ya. Pertama, natriumnya itu tadi tersedia 23 gram. Oksigennya itu 10 gram. Na2O-nya 31 gram. Nah, kalau kita anggap ini kepake 23 dan ini cuma kepake 8, maka betul tuh nanti Na2O-nya terbentuk 31 dan kita punya sisa 2 gram oksigen. Nah, persamaan ini kan harusnya komposisi ini kan harusnya konsisten ya, atau tetap perbandingannya. Kita pakai data yang kedua. Kalau tersedianya 25 gram natrium dan 8 gram oksigen, ternyata kan Na2O-nya 31 gram juga. Kalau ini konsisten kepake 23 dan ini pakai 8, nanti bener nih Na2O-nya 31, tapi sisanya sekarang 2 gram natrium. Nah, dari dua kesimpulan ini, dari dua data ini, jadi kita simpulkan perbandingan massa Na dan O-nya 23 banding 8. Nomor 2, diketahui dua senyawa yang mengandung nitrogen dan oksigen. Ada nitrogen dioksida dan dinitrogen monoksida. Nah, ini pasti mau nanya perbandingan berganda nih atau hukum Dalton. Yang pertama 30-70 persentase N dan O-nya. Yang kedua persentase N dan O-nya 60-40. Nah, kita lihat dulu nih katanya, jika massa oksigen adalah sebanding, maka perbandingan massa nitrogennya berapa? Jadi yang kita jadikan sebanding massa oksigennya. Supaya massa oksigennya 1:1 nih, kita harus melakukan operasi matematika seperti ini ya. Jadi nanti 280 banding 280 perbandingan massa oksigennya, atau 1:1. Nah, perlakuan yang sama kita lakukan juga untuk persentase nitrogennya. Sekarang kalau dihitung jadi perbandingannya 120 banding 420 atau 12 banding 42. Atau kalau kita sederhanakan ini jadi 6:21, masih bisa dibagi 3 lagi ya. Jadi 2 banding 7. Jawabannya itu 2 banding 7. C. Nomor 3. Dari antara reaksi-reaksi berikut yang memenuhi hukum kekekalan massa adalah berarti persamaan reaksi yang setara yang ditanya ya. Nah, nomor 1 tuh nggak setara. Karena harusnya kalau dia pengen jadi setara harusnya gini.
Jumlah atom di kiri dan di kanan kan harus sama ya. Nah kalau mau kita setarakan nanti jadi seperti ini. H-nya jadi ada 4 ya. Nah jadi harusnya gini. Yang nomor 2 kita cek persamaannya. Paling gampang cek aja jumlah oksigennya. Kalau jumlah oksigennya udah sama kemungkinan besar betul. Oksigen di kirinya 5 ditambah 6 11 ya. Di kanan 8 tambah 3 11 juga. Persamaan yang ketiga kita cek juga O-nya juga udah setara ya. Natriumnya setara, Br-nya setara, H-nya juga setara. Jadi yang memenuhi hukum kekekalan massa nomor 2 dan 3, yang nomor 1 enggak. Nomor 4, ini ada reaksi antara gas amonia dan asam sulfat. Gas amonia dengan asam sulfat. Kita ditanya koefisiennya. Itu misalkan A, B, dan C. Kita setarakan dulu mulai dari atom. Di sini nggak ada logam, jadi nitrogen aja langsung ya. Ini nitrogennya ada 2, hidrogennya jadi ada 8, udah setara. Sulfurnya 1, O-nya 4. Jadi koefisiennya itu 2, 1, 1. Jawabannya jadi E. Nomor 5, ini ada reaksi antara atom tembaga dengan asam sulfat. Atom tembaga dengan asam sulfat. Nomor 5 ya, bener ya? Oh ya. Dengan asam sulfat menghasilkan tembaga 2 oksida, padatan sulfur, dan gas sulfur trioksida. Udah itu ada air juga. Nah kita setarakan dulu mulai dari atom tembaganya karena logam ya. Tembaganya kebetulan udah setara di kiri sama di kanan. Hidrogennya udah setara, sulfurnya, nah ini ada 2 nih total sulfurnya di kanan. Jadi kita kali 2. Oh hidrogennya jadi ada 4, kaliin lagi. Oksigennya di sebelah kiri jadi ada 8, di kanan 3 ditambah 2 baru 5 ya. Nah kita tambahin aja di sini. 3 tambah 3 tambah 2 gitu ya. Oh jadi CU-nya 3, nggak apa-apa. Kita setarakan lagi CU-nya. Jadi koefisiennya 3, 2, 3, 1, 2. Yang ditanya koefisien padatan tembaga 2 oksida, koefisiennya CuO. Jawabannya 3. Oke, nomor 6. Gas dinitrogen monoksida adalah salah satu gas rumah kaca. Digunakan sebagai oksidator, senyawa anestetik, dan zat aditif pada makanan. Reaksi pembentukannya adalah pembentukan nitrogen monoksida itu seperti gini. Dinitrogen monoksida, sorry. Nah, persamaan belum setara, jadi kita setarakan dulu. N2 tambah O2 jadi N2O. Semuanya gas. Kalau pada suhu dan tekanan yang sama berarti kita bisa menggunakan hukum perbandingan volume atau hukum Avogadro-Gay-Lussac. Kita setarakan dulu. Saya tadi mulai dari O-nya nih. Ini. Jadi 2 banding 1 banding 2 koefisiennya. Nah, kalau direaksikan masing-masing 1 liter nitrogen dan 1 liter oksigen, nanti hasilnya berapa? Nah, di sini kan berlaku hukum perbandingan volume ya. Jadi setiap 1 liter nitrogen itu biasanya dia harus bereaksi dengan oksigen yang jumlahnya setengah kali lipatnya. Jadi kita anggap aja ini keadaan mula-mula. Nah kalau nitrogennya terpakai seluruhnya 1 liter, oksigennya itu pasti cuma setengahnya karena koefisiennya 1 nih. Jadi dia cuma kepakai setengah liter.
Terus N2O-nya terbentuk berapa? Ini koefisiennya 2 ya, berarti dia juga cuma terbentuk 1 liter. Jadi nanti di akhir kita masih punya sisa di sini. Sisanya itu adalah setengah liter oksigen. Nah, N2O yang terbentuknya cuma 1 liter kalau gini. Nah, kenapa? Karena nih setiap 1 liter nitrogen itu hanya bisa bereaksi dengan setengah liter oksigen, menghasilkan 1 liter N2O sesuai dengan perbandingan koefisiennya 2:1:2. Nomor 7, ada reaksi oksidasi gas NO menghasilkan suatu senyawa nitrogen, tapi kita nggak tahu apa. NO bereaksi sama oksigen, nah kita misalkan dia akan menghasilkan NXOY. Nah, dari perbandingan volumenya kita bisa tahu perbandingan koefisiennya dan kita bisa menghitung nilai X dan Y-nya. Gas nitrogen monoksidanya 50 ml, oksigennya 25, NXOY-nya 50. 50, 25, 50. Jadi kan 2:1:2 ya. Nah, itu langsung kita jadikan koefisien aja. Karena kan koefisien sebanding, kalau 1 nggak usah ditulis ya. Gitu. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom N. Di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2X. Nah, kan harus sama ya, harus memenuhi hukum kekekalan massa. Jadi X1. Sementara jumlah atom O di sebelah kiri itu 2 ditambah 2. 4. Harus sama dengan yang di kanan. Yang di kanannya berapa? 2Y. Jadi Y-nya adalah 2. Jadi senyawa yang dimaksud NXOY-nya adalah NO2 atau nitrogen dioksida. Oke, lanjut berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi pembakaran sempurna 5 liter gas C3H6. Kita punya gas C3H6 5 ml dibakar sempurna. Ingat, pembakaran membutuhkan oksigen dan menghasilkan gas karbon dioksida serta uap air. Bentuknya gas semua. Kita setarakan dulu persamaannya. Ini O-nya jadi ada 9 ya di kanan. Nah, koefisien kan nggak boleh pecahan, jadi kita kalikan 2 semuanya. Ini jadi 9. Duh, kehapus. Kemudian koefisien CO2-nya jadi 6. Koefisien H2O-nya juga jadi 6. Jadi kalau direaksikan 5 ml C3H6, pasti O2-nya volumenya adalah 9/2 dikali 5. Atau ini jadi 22,5 ml. Volume CO2-nya berarti 6/2 kali 5. Jadi volume CO2-nya kalau dihitung 15 ml. Volume H2O-nya berapa? Ini juga sama dengan perbandingan koefisiennya. 6:2 ya. Gitu. Jadi pernyataan mana yang benar? Nomor 1, reaksi ini membutuhkan 4,5 ml oksigen. Salah, harusnya oksigennya 22,5 ml. Menghasilkan 15 ml karbon dioksida dan 15 ml uap air, itu betul. Jadi pernyataan nomor 1 salah, nomor 2 betul, nomor 3 betul. Sekarang nomor 9. Ada campuran C3H8 dan C4H10 sebanyak 8 ml. Kalau dibakar sempurna, semuanya menghasilkan 36 ml uap air.
Jadi kita tuliskan dulu reaksi pembakaran sempurna C3H8 dan C4H, H berapa sih tadi? H10. Seperti biasa pembakaran butuh oksigen, hasilnya CO2 sama H2O. Kemudian kita setarakan dulu persamaannya. Mulai dari C, udah gitu H, terakhirnya O. Ini O-nya ada 13 ya di sebelah kanan. Koefisien harus bilangan bulat sederhana, jadi ini dikaliin 2. Jadi 13, jadi 8, jadi 10. Volume total campurannya 8 ml. Ini 8 ml. Uap air yang dihasilkannya 36 ml. Nah, kita misalkan dulu. Kalau C3H8-nya X ml, berarti C4H10-nya 8 min X ml. Volume air dari reaksi yang pertama berarti kan 4/1 dikali X ml. Kalau dalam reaksi yang kedua berarti 10/2 dikali 8 min X. Sekarang kita cari X-nya. 4X ditambah 10/2 kan 5 ya. Dari volume H2O-nya kita cari X-nya. Nah, ternyata X-nya 4 ml. Tadi X itu kita misalkan, kepotong. Saya tulisin lagi yang bagus. X itu tadi adalah kita misalkan volume C3H8. Berarti volume C4H10-nya sisanya ya. Campurannya tadi 8 ml. Kalau C3H8-nya aja 4, berarti ini sisanya juga 4. Yang ditanya volume karbon dioksida totalnya. Kita balik lagi ke sini. Nah, kalau X-nya ini kita ganti 4, berarti kan volume CO2 di sini 3/1 dikali X ya. Volume CO2 di reaksi kedua berarti 8/2 dikali 8 min X. Ini kalau kita totalkan dalam X jadinya 3X ditambah 4 kali 8 min X. Nah, sekarang kita masukin X-nya. Jadi dari sini kita masukin X-nya. Jadi volume H2O, volume CO2-nya. CO2-nya yang ditanya ya. Wait. Oh iya bener, CO2-nya. Tadi udah kita hitung 3X ditambah 4 kali 8 min X. Nah, X-nya kita masukin 4. Tadi kita udah berhasil ngitung X-nya. Jadi 28 ml jawabannya. Jawabannya C. Oke, nomor 10. Sekarang ada campuran CH4 dan C3H8. Perbandingan volumenya 1:3. Jadi kita punya campuran yang terdiri dari CH4 dan C3H8. Anggap aja ini X, berarti kalau 1:3 C3H8-nya 3X ya. Kemudian kita ditanya perbandingan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran sempurna masing-masing senyawa tersebut. Kita bakar sempurna dulu. Jadi begini hasilnya. Disetarakan dulu. Yang ditanya perbandingan volume karbon dioksida. Kita hitung dulu karbon dioksida dari setiap reaksinya. Ini kan CH4 sama CO2-nya 1:1. Jadi ini juga pasti X ml.
Kalau C3H8 sama CO2 1:3 nih. Jadi ini pasti 9x mililiter. Nah, perbandingan volume CO2-nya berarti X banding 9X. Jadi 1:9 jawabannya. Jawabannya.